You say that I'm psychotic, but then you like. Ravendra langsung terbangun dan membulatkan matanya. Namun dia berusaha tenang dan langsung berjalan untuk membukakan pintu. Akan tetapi, Kiara menahannya dan menatap memohon ke arah lelaki itu. Kak, jangan dibuka, nanti bisa ada masalah baru. Kalau kita dituduh berbuat mesum di sini gimana? Otak lo yang mesum, ketus Ravendra. Ravendra mengintip keluar terlebih dahulu dan ternyata di depan adalah Gary, teman sekelas Naila. Ravendra langsung membukakan pintunya dan menarik kerah lelaki itu dan menutup pintunya kembali. Lelaki itu gemetar ketakutan dan menatap manik mata Ravendra dengan nyali yang menciut. Kiara hanya bingung dan takut ketahuan jika dia dituduh hal yang tidak dia lakukan. Keluar lo, perintah Ravendra kepada Kiara. Hah? Apa? Keluar cepetan. Kiara langsung keluar dan menutup pintu itu. Gary berusaha membuka matanya dan melihat sekeliling, dia kembali menatap manik mata Ravendra yang mengintimidasinya. Dia meneguk salivanya dalam-dalam dan langsung mengatupkan kedua tangannya. Kakak, maafkan gue. Gue nggak tahu kakak ada di sini. Lo tahu kalau lo sudah ganggu tidur gue? Tanya Ravendra. Maaf kak, apa yang lo lihat tadi? Tanya Ravendra untuk memastikan sesuatu. Nggak ada kak, gue cuma lihat mata tajam kakak aja. Jawab Gary dengan gemetar. Ngapain lo ke sini? Mau letakkan peralatan olahraga yang kami pakai tadi? Iya udah letak sana. Sekali lagi lo gangguin waktu gue tidur. Abis lo. Ancam Ravendra. Baik. Kak. Ravendra langsung melangkahkan kakinya keluar dan meninggalkan Gary sendirian di ruang peralatan olahraga. Lelaki itu menatap ke sekeliling, ternyata jam pelajaran hampir selesai. Gary di dalam masih gemetaran, dia meletakkan bola tersebut dan langsung mengunci pintu dan segera berlari masuk ke dalam kelasnya. Kiara, lo dari mana saja hah? Lo diapain sama Kak Ravendra? Tanya Shelin. Nggak ada kok, serius. Kenapa lo pucat gini? Kiara tidak menjawab dan dia langsung menatap Gary yang baru saja masuk dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia berharap jika lelaki itu tidak melihatnya tadi karena dirinya langsung berlari meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan olahraga. Kiara, lo kesambet? Enggak. Apaan sih? Ketus Kiara. Bel waktu pelajaran sekolah telah selesai pun berbunyi. Itu tandanya jika mereka telah diperbolehkan pulang. Kiara langsung berjalan sendiri di lorong kelas. Lalu tiba-tiba Arga berada di sampingnya dengan mengejutkan Kiara. Hai. Kenapa sendiri aja? Tanya Arga. Kak, Arga buat terkejut aja. Oh iya kak, bajunya besok gue kembalikan ya biar gue cuci dulu. Aman. Lo bisa kapan saja balikinnya kok. Oh iya. Pulang sama gue mau. Tawar Arga. Nggak usah. Kak, gue naik taksi aja. Kenapa nolak mulu sih? Hitung-hitung lo balas kebaikan gue karena sudah minjemin baju. Gimana? Iya udah deh. Arga langsung menggenggam tangan Kiara dan membawanya ke parkiran. Dia memakaikan helm lalu tersenyum ke arah Kiara, membuat pipi wanita itu menjadi merah merona. Sialan, berani-beraninya Arga gonceng Kiara lagi. Dan anak itu lagi udah ditungguin dari tadi malah pulang sama titisan Dracula. Awas ya lo. Sungut Ravendra. Keisha, bukannya itu Arga ya? Dan cewek itu siapa? Tanya Nessa. Siapa wanita itu? Cari tahu dan besok langsung bawa dia menghadap ke gue. Perintah Keisha. Oke Keisha, berani sekali dia dekatin Arga. Mau ngelawan gue, ketus Keisha. Dia anak baru di kelas gue. Namanya Kiara. Gue sudah kasih peringatan pertama. Mungkin dia emang nggak suka dikasih peringatan, sukanya langsung dikasih pelajaran. Timpal Alena yang baru saja datang. Alena. Bawa dia besok ke halaman belakang. Perintah Keisha. Siap kak, jawab Alena. Kini Keisha dan gengnya langsung meninggalkan Alena sendirian. Alena menyeringai dan menatap lurus ke depan, dia tidak sabar melihat Keisha memberikan pelajaran sama anak baru itu. Mobil Ravendra melaju begitu saja saat Ken dan Haikal baru ingin menghampirinya. Mereka berdua menjerit memanggil nama Ravendra dan mengejarnya, namun Ravendra tidak menghiraukannya. Ravendra. Sialan, ditinggalnya kan? Lo si asik makan aja. Tengok tuh hah. Ketus Haikal. Yah, kok lo jadi salahin gue sih?
Sumut Ken. Ya, kasihan jalan kaki ya. Ledek Alena. Diam lo titisan genderuwo. Pungkas Haikal. Enak aja lo. Sumut Alena tidak terima. Emang. Lihat saja no semua gaya hitam-hitam. Gelang karet hitam. Kaos kaki kayak zebra cross. Indik di lidah lagi. Nggak sekalian aja indik di tengah jidat. Biar kayak artis India itu. Haikal menirukan tarian orang India. Haikal. Lo nggak boleh kayak gitu. Ujar Ken. Kenapa emangnya? Karena sebenarnya dia lebih mirip dukun beranak. Timpal Ken. Mana ada dukun beranak kayak gitu. Dukun ilmu zebra cross itu. Lanjut Haikal. Cek. Sialan. Laki-laki mulutnya kayak air pancur. Ketus Alena. Wanita itu langsung pergi meninggalkan Ken dan Haikal. Haikal dan Ken tertawa keras dan langsung meninggalkan perkarangan sekolah dan menunggu taksi pesanan mereka. Karena Ravendra akhirnya uang mereka terpangkas untuk membayar taksi. Di tempat lain Ravendra terus mengikuti Kiara dan juga Arga pergi. Hingga mereka berdua berhenti tepat di sebuah kafe dan memasuki tempat itu membuat Ravendra berdeci kesal. Pegangan tangan lagi. Arga awas lo ya, ancam Ravendra. Ravendra yang berpura-pura ikut memasuki kafe itu untuk mengintip kelakuan mereka berdua. Dia dengan gayanya yang acuh dan raut wajah datarnya langsung duduk mencari tempat duduk. Kiara melihat Ravendra yang memasuki kafe itu juga. Dia langsung menyeringai dan otaknya bekerja untuk merencanakan sesuatu dan memulai aksinya. Mumpung saat ini ada Arga. Maaf ya Kak Arga, batin Kiara. Aduh, sepertinya Kiara mau keluar aja deh. Kita keluar aja yuk Kak, ajak Kiara. Wanita itu langsung menggandeng tangan Arga membuat Ravendra membulatkan matanya. Ayo Kak. Mau kemana emangnya? Tanya Arga. Ada deh. Ayo Kak. Saat mereka mau keluar ternyata manik mata Arga melihat ada Ravendra di tempat itu juga. Kini dia menyeringai dan mereka berdua langsung berjalan keluar. Namun Kiara menghentikan langkahnya lalu menatap ke arah Ravendra. Kakak namanya Kak Ravendra kan? Ternyata di sini juga ya. Kalau gitu kami duluan ya, Kak. Selamat bersenang-senang. Ujar Kiara. Tersenyum manis. Sedangkan di hati Ravendra dia sudah mengumpat dan juga ingin sekali menarik tangan Kiara dan membawanya pulang. Lalu dia mengirim sebuah pesan kepada Kiara. Ravendra, pulang lo sekarang. Mau gue aduin sama mama kalau lo selingkuh hah? Gue tunggu lo di mobil. Kiara langsung melihat pesan dari lelaki itu dan tersenyum menang. Dia melirik ke belakang dan menjulurkan lidahnya dan berkata tanpa suara. Emang gue pikirin. Kak Arga. Maaf ya. Kiara langsung melepaskan tangannya saat tangan kiri Arga memegang tangan Kiara yang merangkul tangan. Satunya lelaki itu. Arga menaikkan satu alisnya dia melihat sikap yang berbeda dari Kiara. Tadi wanita itu sangat dekat bahkan tanpa segan merangkul lengannya dan sekarang dia malah melepaskannya saat Arga memegang tangan wanita itu. Arga. Teriak Ravendra. Arga langsung menatap ke belakang dan tersenyum licik ke arah Ravendra. Ada apa? Hari ini ada tanding basket sama sekolah SMA sebelah. Lo harus segera datang karena ditungguin sama yang lain. Perintah Ravendra. Gue tahu. Dan sekarang masih ada waktu untuk gue sama Kiara jalan-jalan. Kenapa lo ada di sini juga? Lo ngikutin gue. Jangan bilang kalau lo suka ya sama gue. Tanya Arga. Cek. Sialan. Umpat Ravendra. Ponsel Kiara langsung berbunyi dan panggilan tersebut dari mertuanya. Halo, Ma. Sayang. Kamu sudah pulang sekolah? Sudah Ma. Kamu sama Ravendra kan? Bilang sama dia suruh langsung pulang ya karena hari ini kalian pindah ke apartemen. Sudah dibersihkan semua sama asisten rumah tangga. Perintah Elis. Oh, oke Ma. Sambungan teleponnya langsung terputus. Kiara memijat pelipisnya dan langsung menatap ke Arga. Kak, gue harus pulang sekarang. Kakak ada urusan lain kan? Kalau gitu Kiara pulang sendiri naik taksi aja. Yakin? Nggak mau diantar aja? Tanya Arga. Nggak. Kak, iya udah gue tungguin ya sampai taksinya datang. Kiara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak butuh waktu lama akhirnya taksi langsung tiba dan Kiara masuk ke dalamnya. Setelah kepergian Kiara, Arga langsung menatap tajam ke Ravendra dan melajukan motornya begitu saja. Cih, awas ya lo Kiara. Ravendra langsung mengejar taksi tersebut dengan mobilnya.
Dia membunyikan klakson agar taksi tersebut segera menepi. Namun sudah berulang kali taksi tersebut tidak menepi juga. Kiara yang berada di dalamnya meminta taksi tersebut agar tidak menepi dan terus saja melaju dan menambah kecepatannya. Pak, tambah kecepatannya ya, jangan biarkan kita disalip sama mobil itu, pinta Kiara. Tapi, Mbak, kalau dia memaksa untuk menyalip nanti bahaya. Biarkan aja. Pak, intinya jangan sampai mobil itu menyalip taksi Bapak. Namun bukanlah Ravendra namanya jika tidak berhasil menyalip taksi tersebut. Lalu taksi tersebut langsung berhenti dan Ravendra melangkahkan kakinya keluar untuk membawa Kiara kembali. Pak, jangan bukakan pintunya ya. Dia bahaya banget, pinta Kiara. Kiara, buka pintunya. Pak, buka atau gue pecahkan ini kacanya, ancam Ravendra. Supir tersebut ketakutan dan langsung membuka pintu dan Ravendra menarik tangan Kiara kasar agar wanita itu mau keluar. Supir taksi menghalangi aksi Ravendra dan mengancamnya akan berteriak. Pak, saya akan ngambil istri saya sendiri, kenapa Bapak mau teriak? Teriak apa? Teriak gini. Suami ambil paksa istrinya dari dalam taksi Bapak gitu. Ketus Ravendra. Istri? Tanya supir tersebut. Nggak deng Pak, gue bukan istrinya. Kilah Kiara. Supir tersebut menggaruk kepalanya yang atasnya telah botak. Masih sekolah tapi sudah menikah. Tapi katanya tadi juga enggak. Ah, mana yang benar? Ravendra langsung membawa Kiara masuk ke dalam mobil dan mengunci mobilnya agar wanita itu tidak bisa lari lagi. Mau lari kemana hah? Kak Ravendra, jangan gitu ih. Serem tahu. Udah jelek tambah jelek lagi. Siapa jelek? Tanya Ravendra dengan tatapan tajam. Berani sekali lo pergi sama Arga terus gandengan tangan lagi. Kenapa? Kakak cemburu ya? Kiara langsung menelisik wajah lelaki itu. Kan bener cemburu. Ledek wanita itu. Saat ini wajah Ravendra sudah seperti kepiting rebus. Dia ingin marah namun tidak bisa sebab dirinya telah dituduh oleh Kiara. Dia tidak ingin jika wanita itu berpikiran jika dia menyukai Kiara. Turun lo, perintah Ravendra. Apa? Teriak Kiara terkejut.